Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton. Baik, perkenalkan, nama saya Rivaldi Leonardo Jordan. Dan pada kesempatan kali ini, atau pada konten kali ini, saya akan menjelaskan atau membawakan materi dengan judul Pikiran dan Perasaan dalam Diri Manusia. Oke, langsung aja. Kita mulai. Yang pertama adalah pengertian pikiran. Jadi gini, kita bedah dulu. Secara atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pikiran sendiri berasal dari kata pikir yang memiliki arti akal budi, ingatan, atau angan-angan. Nah, kemudian kata pikir ini mendapat kata imbuhan an sehingga menjadi kata pikiran yang mana kita kenal sampai saat ini. Kemudian dalam pikir dan pikiran ada yang namanya berpikir, ya kan? Lalu apa sih bedanya? Jadi begini, berpikir itu adalah sebuah aktivitas mental manusia atau kegiatannya. Atau secara teoritis, berpikir juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atribut mental, seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Kemudian untuk pengaplikasiannya, sebenarnya kalau untuk pikiran ini sendiri sering atau bahkan kita melakukannya secara sadar maupun tidak sadar. Sebagai contoh, saat kita sedang mengetik atau mungkin kita sedang berbicara, kita pasti akan berpikir seperti kita akan apa yang akan kita tulis, ataupun ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita mencerna dan berpikir bagaimana untuk menanggapi topik yang dibawakan oleh lawan bicara kita. Atau pada saat kita sedang berbelanja, kita memikirkan produk apa yang akan kita beli, produk A, B, C, atau D dengan kategori produk yang sama. Ataupun keputusan untuk membeli suatu produk atau tidak berdasarkan kebutuhan misalnya. Baik, selanjutnya adalah komposisi pikiran. Jadi komposisi pikiran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berpikir autistik. Jadi seseorang ketika berpikir autistik, maka dia akan meninggalkan kenyataan untuk sementara waktu dan dia menganggap bahwa kehidupan itu adalah sebuah gambaran yang fantastik. Sebagai contoh adalah saat berhayal ataupun saat berimajinasi. Kemudian yang kedua adalah berpikir realistik. Jadi berpikir realistik ini adalah pemikiran yang disesuaikan dengan realitas atau kenyataan pada saat itu. Nah, berpikir realistik ini seringkali disebut sebagai reasoning ataupun nalar, dan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berpikir realistik secara deduktif, kemudian yang berpikir induktif, dan yang ketiga adalah berpikir evaluatif. Kemudian yang ketiga adalah berpikir alamiah. Jadi berpikir alamiah adalah pola nalar di mana berdasarkan kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi juga oleh alam. Sebagai contoh, kita menalar bahwa api memiliki sifat yang panas, dan jika terkena kayu tersebut akan menjadi arang, di mana sebelumnya kayu tersebut akan terbakar terlebih dahulu sebelum menjadi arang. Kemudian yang keempat adalah berpikir ilmiah. Jadi berpikir ilmiah adalah pola penalaran yang memiliki struktur yang sesuai struktur yang dimana sebagai contoh adalah jika magnet dengan dua kutub berbeda didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik antar dua magnet tersebut. Untuk poin pembahasan selanjutnya adalah tentang perasaan. Kita mengacu dulu pada definisinya, di mana perasaan adalah salah satu elemen dasar dalam setiap kegiatan dan tingkah laku yang manusia kerjakan. Nah, di sini menurut Chaplin 1972,
menyatakan bahwa perasaan adalah keadaan atau state yang dialami oleh setiap individu sebagai bentuk proses akibat dari persepsi tindakan yang mempengaruhinya. Nah, di sini keadaannya memiliki arti dilakukan atas dorongan internal dan eksternal dalam kehidupan yang dijalankan. Untuk komposisi perasaan sendiri, yang pertama ada perasaan jasmania. Nah, perasaan jasmania ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perasaan jasmania indriya, di mana perasaan indriya ini meliputi tentang rangsang dan juga panca indera, seperti kita merasakan manis, pahit, kemudian asam, dan sebagainya. Dan kemudian adalah perasaan vital, di mana ini mencakup keadaan jasmania seperti kita merasakan segar, kemudian merasakan letih, lesu, atau mungkin merasakan semangat, dan sebagainya. Kemudian komposisi perasaan yang kedua adalah perasaan rohania, yang terdiri dari perasaan keagamaan, kemudian kesusilaan, intelektual, sosial, keindahan, dan juga harga diri. Ya, baik. Sekian dari materi pada konten atau pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.